Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila dan kaitannya dengan kaum muda di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kaum muda adalah penerus bangsa yang akan menggantikan generasi tua pada era-era selanjutnya. Indonesia, negara yang kaya raya, penuh dengan sukacita, duka, dan segala cerita serta sejarah yang sejak dari dulu menghiasi sampai dengan sekarang. Pancasila merupakan dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia. Hal itu tentu sudah tidak asing kita dengar. Sejak kecil hingga usia sekolah, pendidikan dasar, menengah, maupun atas, selalu kita mendapatkan pelajaran kewarganegaraan atau dalam hal ini menjunjung tinggi Pancasila. Di setiap jenjang pendidikan, siswa selalu mendapatkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal tersebut tentu saja merupakan bagian dari kurikulum pendidikan yang mengacu pada tujuan pendidikan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila adalah dasar negara. Dengan itu, semua bagian dari negara Indonesia harus mampu untuk mengenal, mempelajari, dan mengamalkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tak sedikit dari kita mungkin bertanya, apa gunanya mempelajari Pancasila? Jawaban dari pertanyaan ini tentu saja kita akan kembali kepada Pancasila itu apa? Pancasila adalah dasar negara. Berarti semua bagian dari negara Indonesia adalah bagian dari Pancasila. Dan semua yang ada di Indonesia adalah berdasarkan Pancasila. Jadi, jika kita tidak mengenal, mempelajari, dan merealisasikan Pancasila, lalu bagaimana kita bisa jadi orang Indonesia? Kaum muda adalah bagian yang harus diperhatikan dalam pembangunan negeri ini. Kaum muda akan meneruskan estafet pemerintahan dan kenegaraan dari generasi tua sebelumnya, yang berarti kaum muda akan terus melanjutkan berlangsungan berbangsa dan bernegara Indonesia hingga akhir kelak. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan juga filosofi berbangsa dan bernegara harus dikenal oleh kaum muda. Cara mengenal Pancasila cukuplah mudah. Pancasila selalu menjadi bagian dari Indonesia. Pancasila bisa ditemukan di mana saja. Di buku, poster-poster, samping kanan kiri jalan, televisi, hingga media elektronik. Mengenal Pancasila bukanlah hal yang sulit, tetapi mempelajari dan juga merealisasikannya adalah hal yang cukup sulit, bahkan sulit dilakukan. Terutama kaum muda. Ya, kita kaum muda, kita tidak boleh menyerah, apalagi sampai putus asa untuk mempelajari dan selalu merealisasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Kita sebagai kaum muda tidak boleh sampai mengenyahkan Pancasila, mengingat Pancasila adalah dasar negara kita. Selain dasar negara, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, Pancasila juga merupakan pandangan hidup dan filosofi bangsa. Oleh karena itu, kita, kaum muda, jangan sampai kehilangan pondasi kita terhadap identitas bangsa Indonesia. Kita hendaknya selalu berusaha untuk merealisasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari kita, seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Kita harus selalu berusaha untuk menghindari berbagai pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila pamungkas dari Pancasila. Dari sila pertama ini, kita dapat mengambil satu nilai karakter bangsa Indonesia, yaitu karakter utama religius. Sebagai kaum muda,
kita harus memiliki karakter religius yang kuat. Seperti yang kita tahu, kaum muda tinggal di era yang sangat modern. Di era sekarang ini, industri 4.0. Kaum muda telah banyak menggunakan media sosial. Mereka menggunakannya untuk berkomunikasi, sharing, menyampaikan pendapat, hingga hanya sekedar curhat belaka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai kaum muda yang berkarakter menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Halnya yang sederhana, berkata. Kita tidak seharusnya berkata-kata yang sangat tidak pantas di khususnya media sosial. Ya, tentu saja, karena media sosial akan dilihat oleh banyak sekali orang dan akan sangat mempengaruhi, di mana mereka akan memberikan stigma yang buruk kepada kaum muda dan akan memberikan efek yang sangat mengerikan jika ini terus berlanjut ke depannya. Selain dalam etika berkata dan berbicara maupun menulis sesuatu di media sosial, kaum muda juga tidak harus dan hendaknya menghindari berbagai penyimpangan lainnya seperti pornografi, penyebaran hoax atau berita bohong, isu sara, dan juga ujaran kebencian yang akhir-akhir ini sedang marak dilaksanakan atau dilakukan di media sosial dan banyak tersebar di banyak platform-platform yang dimana semua orang akan menganggapnya benar, karena hal ini didukung dengan penggunaan yang salah dari media sosial tersebut dengan menyertakan sumber-sumber terpercaya. Padahal itu semua salah. Hal-hal seperti ini hendaknya dihindari oleh kita, khususnya kaum muda. Pesan untuk kaum muda: revolusi mental dan panjang umur Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, saya sebagai manusia biasa meminta maaf atas kesalahan yang mungkin saya katakan atau saya perbuat dalam video ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk mampir di channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa.